Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Berjumpa kembali dengan kami, PT Netsco Daya Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai K3 listrik, keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik. Di mana video ini merupakan video yang ke-7 dari materi K3 listrik yang akan dibawakan oleh Bapak Herman Karim. Bagi Anda yang baru melihat video ini dan ingin mengikuti video-video yang lainnya, silakan dicari di channel YouTube kami, mulai video dari pertama sampai ke-7 ini. Dan kita akan ada beberapa video lagi setelah video ini. Untuk itu, silahkan untuk subscribe agar Anda semua dapat mengikuti semua video-video yang kami sajikan. Baiklah, mari kita langsung saja simak penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik ini bersama Bapak Herman Karim. Silahkan Pak Herman. Oke, terima kasih Mas Asif. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ke-7 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Listrik kalau salah mempergunakannya akan menimbulkan bahaya dan dengan risiko yang fatal. Jadi untuk keselamatan kerja, ya, dalam masalah safety aspek ini lebih dari sekedar kita, lebih dari sekedar Anda. Harus melibatkan orang-orang lain, harus peduli dengan lingkungan. Dan safety begins dengan, atau safety itu dimulai dengan adanya kerjasama, teamwork. Ya, teamwork yang paling penting agar tercapai budaya ketiga di Indonesia yang sebenarnya 5 tahun yang lalu dicanangkan oleh pemerintah, tapi agak slow respon dari masyarakat. Jadi sekarang yang kita bahas seperti yang dibilang Mas Asif tadi tentang keselamatan kesehatan kerja, lebih jelasnya adalah mengenai Electrical Safety Rules Awareness. Jadi aturan dan peraturan yang harus kita pahamin, dari sini kita akan mengenali bahaya. Pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik. Jadi pengawasan norma keselamatan kerja listrik, video yang ke-7. Listrik bisa sebagai teman sebenarnya, oke, asal kita handle dengan benar. Sekarang ini materi yang akan kita laksanakan video programnya, yaitu 20 materi. Yang sekarang ya, atau yang sudah jadi, yaitu kebijakan ketiga di YouTube dan Undang-Undang 1970 juga sangat komprehensif, sangat penting ya bagi orang yang berpikiran safety atau safety minded profesional. Suatu konsep dasar ketiga yang kita bahas di YouTube yang lalu dan juga sangat komprehensif bagi orang-orang yang berpikiran safety. Personal apapun profesi dari seseorang, dia akan terbiasa bekerja dan berpikir keselamatan kerja. P2K3 juga ini adalah forum atau grup yang dibentuk oleh perusahaan, dan ini adalah wajib sebenarnya ada di perusahaan yang melebihi karyawannya lebih dari 100 orang ataupun kurang 100 orang tapi risiko tinggi. Dan pada video ini sekitar 12 video, ini yang ke-7 tentang K3 listrik. K3 listrik ini bisa membantu tapi bisa juga menjadi malapetaka. Inilah yang kita bahas sekarang mengenai undang-undangnya, khususnya kita akan mengenali bahaya melalui undang-undang dan peraturan mengenai listrik ini. Ya. Oke, selanjutnya isi secara menyeluruh ya, baik yang sudah lewat atau yang akan datang, kita bahas yang seperti apa ini. Yang akan kita lihat sekarang ini di slide yang sekarang, latar belakang dan fakta-fakta lapangan, aspek K3 listrik, dasar hukum K3, ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik, ini kita sudah lewatkan.
di video-video yang lalu, dasar-dasar teknik instalasi listrik, identifikasi bahaya listrik, ini yang paling penting sekali ya, kita harus kenali bahayanya. Bahaya listrik itu, suatu ada sistem pengamannya, mana itu berupa kontrolnya, proteksinya. Sudah itu persyaratan instalasi listrik ruang khusus ya sebagai kontrol terhadap risiko bahaya listrik. Sudah itu klasifikasi pembebanan, karena listrik itu akan terpakai karena ada bebannya. Bebannya tentu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. P3K listrik itu kecelakaan listrik. Ini harus juga dipelajari karena kecelakaan listrik ini kalau kita tidak tahu membantu orang yang celaka bisa kita jadi korbannya, dan itu sering terjadi. Yang berikut pengukuran listrik. Jadi bagaimana listrik itu yang berhubungan dengan pembebanannya kita ukur. Sudah itu dievaluasi materinya nih, ya ini dengan tanya jawab. Sudah itu kita diskusi kalau waktu mengizinkan. Latar belakang mengapa electric safety sangat penting, ini selalu diulang tiap-tiap video karena penting untuk disadari betul bagi kita. Karena listrik dapat menimbulkan bahaya yang menyebabkan apa? Kematian. Kasihan cara matinya. Ya, luka serius kelihatan di sini. Ya, sudah itu kebakaran harta benda, kerusakan properti, ini sangat merugikan dan sangat membuat kesengsaraan terus-menerus. Jadi kita harus melihat basic konsep safety program itu apa. Apapun bentuk pekerjaan kita, pasti ada bentuk proses ya. Proses itu dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedure, langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Dan job safety analysis bisa kita lakukan nilai keselamatan dari pekerjaan itu. Dan kemungkinan dibutuhkan satu prosedur tambahan lagi, yaitu permit to work, izin kerja. Izin kerja yang kita anggap berbahaya. Banyak kerjaan-kerjaan dari listrik ini cenderung ada bahayanya yang melebihi dari yang biasa, maka diperlukan permit to work. Jadi konsep dasar ketiga itu adalah hazard identification, mengenali bahaya. Risk assessment yaitu menilai tingkat risikonya, setelah itu menerapkan kontrol. Ya. Jadi hirak ini sudah hal yang sudah harus kita harus kita perhatikan dan kita terapkan dan kita jalankan di perusahaan. Bahaya potensi di tempat kerja ya itu bisa dibikin daftarnya di sini ya, minimal ada 6 bahaya. Ini bahaya, ini belum kecelakaan, belum risiko, baru bahaya. Bahaya berupa fisik itu ancaman terhadap diri kita, terhadap anggota tubuh, terhadap panca indera ya. Sudah itu bahaya listrik ya yang harus kita awasin, yang mengancam kita, bahaya panas dan api. Suatu bahaya 4 itu kemikal, bahaya kimia ya, bahaya kimia yang bisa membuat orang juga meninggal, mati atau korban kecelakaan dari zat kimia. Suatu bahaya biologi, bahaya yang membuat kita sakit oleh virus-virus atau oleh binatang-binatang kecil atau nyamuk, tikus, karena tidak menjaga housekeeping, tidak menjaga kerapian dan kebersihan di tempat kerja, akan menimbulkan penyakit. Suatu ergonomis itu kesesuaian kita dengan lingkungan kerja, dengan teman sekerja, kesesuaian dengan peralatan kerja, dengan posisi kerja kita, dengan suasana kerja. Tidak ada kesesuaian berarti itu bahaya ergonomis. Ya, itu. Dan itu akan kita bahas satu-satu lagi nanti di berikut video-video yang akan datang. Maka risiko dari bahaya ini harus dinilai. Apakah dia tinggi risikonya, atau sedang, atau bisa diabaikan rendah. Maka setelah itu, kita tahu kita risikonya tinggi, sedang, apapun ya, maka kita terapkan kontrol. Kontrol ini minimal di 6 ya. Ini kontrol ini yang betul-betul membutuhkan pemahaman kita bagaimana menerapkan kontrol ini supaya efektif. Mungkin kontrol yang pertama itu eliminasi, menghilangkan ya. Yang kedua dengan mengganti. Mengganti apa? Kalau menghilangkan bahayanya. Kalau perlu menghilangkan pekerjaannya, tidak dikerjakan kalau ancaman risiko bahayanya sangat tinggi. Suatu substitusi ini mengganti. Apa yang diganti? Boleh macam-macam. Boleh alatnya, boleh caranya, SOP-nya, atau bagaimanapun, ataupun orangnya bisa kita ganti. Tempatnya juga kalau perlu kita ganti. Kalau ancaman risiko bahayanya tinggi. Itu kontrolnya kalau mau dipilih. Suatu kontrol isolasi, ya, kontrol engineering, kontrol administratif, kontrol PPA ini atau APD ini didominasi oleh bahaya listrik.
Risiko bahaya listrik dikendalikan minimal salah satu dari 3, 4, 5, 6 ini. Kalau bisa mungkin lebih. Kalau perlu. Aturan sebagai fungsi kontrol, aturan ini maksudnya undang-undang dan peraturan ketiga ini sebagai kontrol administratif terhadap risiko bahaya listrik dalam hal ini. Oke. Oke, ini kita harus ulang-ulang terus ya, bahwa tipe bahaya ini, jenis bahaya ini seperti ini, fisik, elektrik, atau panas atau api. Jadi kimia, ini kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis, inilah jenis bahaya yang harus kita kenali. Sudah itu eliminasi kontrolnya ya, substitusi, dan ada 3, 4, 5, dan 6. Ya, itu adalah kontrol terhadap umumnya terhadap bahaya listrik, risiko bahaya listrik. Ya, ini jenisnya, kontrolnya yang harus kita terapkan dengan sesuai. Ya, timbul air, ya, air ini kalau kena tempat temperatur dia akan panas. Ini bagaimana terjadinya petir, ya, kita harus ketahui dulu nih, listrik dengan petir itu tidak bisa dipisah. Listrik adalah petir, petir adalah listrik, tapi terbentuknya petir, air menguap naik ke atas, maka terjadi proses, karena listrik akan terjadi apabila dua molekul atau dua unsur yang saling memotong gerak akan menimbulkan denyut listrik. Maka uap air ini ya, kita tidak bisa lihat mata, tapi akan berproses ya, akan terjadi denyut-denyut listrik yang halus, yang kecil-kecil ya, tapi bertumpul apa namanya, berhubungan dia dengan secara paralel atau serial. Itu sudah kita bahas di konsep dasar, atau mungkin di video-video yang lalu kita sudah bahas itu. Bagaimana timbulnya temperatur ini menimbulkan uap air ini naik ke atas dan menjadi awan, terus naik ke atas, dan maka terjadi proses listrik, denyutan listrik yang terhubung secara paralel dan seri, maka dia meningkat voltasenya, tegangannya, dan meningkat ampernya, daya ampernya yang sudah tidak ketolongan besarnya ya, mungkin ratusan ribu, 500 ribuan ampernya dan voltasenya, sehingga terjadi perbedaan potensial antara awan dengan awan, maka meloncatlah listrik. Itu yang loncat listrik itulah yang petir namanya, ya, listrik itu petir. Maka apabila terjadi petir, maka itulah temperatur, dan petir sifatnya kita sudah tahu akan menyambar ke bawah, ke bumi, atau bisa dari awan ke awan, dan bisa juga dari awan ke bumi bagian-bagian yang tinggi dari bumi. Oke, itu terjadinya listrik akibat adanya petir atau terjadinya listrik, ya sama-sama aja. Itulah sifat kenapa petir ini menjadi serius. Ya, ini bahan untuk masalah ilmu mengenai listrik ini. Bahaya sambaran petir kita udah tahu sendiri. Ya, bahaya sambaran petir ini sudah di mana-mana dengan ini tingkat ampernya harusnya 5.000 sampai 200.000 ampere, tidak ketolongan itu, dengan panasnya 30.000 derajat Celcius akibat listrik yang meloncat dari baterai, dari kelompok awan ke kelompok awan lain, atau dari kelompok awan ke bumi. Ini jenis besarnya arus listriknya. Jadi akan terjadi kerusakan termis di bumi, kerusakan elektris, dan kerusakan mekanis. Ada 3 jenis kerusakan yang jelas tentu merugikan. Ya, jadi bahaya sambaran petir ini, sambaran petir mempunyai kemampuan merusak yang sangat berat dan merugikan bagi banyak objek di bumi. Merusak secara mekanik berupa hancurnya bangunan tinggi maupun bangunan rendah, meledakkan, membakar, dan memanaskan tank kimia atau gas maupun bahan peledak, menyebabkan tegangan induksi pada objek sekitar karena memancarkan medan listrik dan medan magnet yang dapat merusak perangkat elektronik baik di luar maupun dalam gedung. Potensial gradient namanya istilahnya, dan kematian atau cedera terhadap manusia, makhluk hidup secara mengerikan. Ini bahaya sambaran petir, bahaya yang harus kita kenali. Ya. Selanjutnya, bahaya sambaran petir akan kita tahu sendiri, ya. Dia akan menyambar ke bagian-bagian yang tinggi dari gedung, ya. Ini sambaran langsung istilahnya,
dia akan menjalar dan bisa merusak sistem elektronik. Sambaran tidak langsung akan merusak pada alat-alat elektronik di perumahan kita. Itu akan terjadi. Setelah itu bahaya sambaran petir selanjutnya, instalasi penyalur petir yang tidak memenuhi syarat dapat mengundang bahaya. Sebab dia begini, dia akan mengalir listrik tadi ke bumi, dibuat secara khusus, secara engineering dikontrol sehingga loncatan listrik tadi mengikuti jalur ke bumi yang sudah dibuat, ya. Tapi kalau terjadi kerusakan penyalurnya ini, ada yang putus, ada yang tidak bagus, ya, maka itu lebih berbahaya lagi. Maka grounding tidak sempurna ini sangat berbahaya. Maka perlu diinspeksi secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus. Ini yang perlu kita. Jadi seperti tadi, awan ke awan, petir bisa suatu awan ke bumi. Maka dibuatlah penangkal petir istilahnya, ya. Dan kalau penangkal petir tidak sempurna pelaksanaannya, dia itu akan lebih berbahaya lagi, ya, akan menyebar kemana-mana arus listrik. Itu yang efek gradien potensial yang sangat bisa merugikan kita sebagai manusia. Oke, ini gambaran dari penangkal petir. Ya, ini penangkal petir atau disilang juga lightning arrester, penangkal petir yang jenisnya bermacam-macam. Tujuannya yaitu untuk melindungi bangunan ini. Nah, ini kontrol engineering istilahnya, ya. Kalau kita bilang ini adalah kontrol engineering dari 6 kontrol yang kita sudah sebut dari awal. Sudah itu, ini juga pesawat disambar petir, ya, sambar petir. Tapi sambar petir di sini ini secara apa dikontrol. Ini yang putih-putih ini, ya. Ini adalah namanya itu discharge, ya. Discharge, electric static discharge. Sehingga listrik itu tidak mempengaruhi ke dalam pesawat. Dia akan balik lagi atau misalnya teredam aja dia gitu. Jadi tidak mempengaruhi pesawat. Namun sebuah pesawat dirancang untuk menahan sambaran petir yang kuat berupa bentuk engineering control, isolation control juga, ya. So, isolation control bisa juga dibilangkan sama dengan engineering control. Jadi tanpa membahayakan keselamatan orang di dalam pesawat. Namun tetap penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari terbang di daerah yang rentan terhadap sambaran petir. Itu sudah kebiasaan pilot, ya, pilot. Jadi ini bentuk kontrol engineering terhadap risiko bahaya listrik. Sekarang kita lihat bagaimana petir, ya. Di sini kelihatan fatal accident dari sebab petir. Ini kejadiannya. Ini orang ada korban, 4 orang korban. Karena kesalahannya apa? Waktu hujan rintik-rintik dan ada petir menyambar, dia tuh berdiri di bawah pohon. Pohon ini disambar petir, dia itu kena imbasnya. Tapi imbasnya itu fatal untuk manusia ataupun untuk binatang. Itu sering terjadi. Ya. Sistem proteksi bahaya petir, ya, melindungi sambaran langsung secara eksternal dengan memasang instalasi penyalur petir pada bangunan jenis instalasi. Ada yang dibilangkan sistem Franklin rod, ya. Itu ada sistem sangkar Faraday. Ya, jadi ini untuk mengalirkan sambaran listrik tadi ke bumi, ya. Jadi ada sistem Franklin rod, ada sistem sangkar Faraday. Suatu ada juga sistem elektrostatik sebagai kontrolnya. Yang kedua, pelindungan sambaran tidak langsung secara internal, ya, secara internal, kata tadi secara eksternal dengan melengkapi peralatan penyama tegangan pada jaringan instalasi listrik, dinamakan arrestor. Jadi arrestor bentuknya, jenisnya, ya, maka ini untuk menyamakan tegangan, ya, penyama tegangan. Jadi kalau tegangannya sudah sama, voltasenya sama, dia itu tidak meloncat. So, voltase listrik akan meloncat kalau tegangannya tidak sama gitu. Jadi ini dalam bentuk kontrol engineering juga, ya, atau kontrol rekayasa terhadap risiko bahaya listrik. Sistem proteksi bahaya petir eksternal, ya, ini berupa dibikinkan penangkal petirnya, ya, dengan bentuk sistem Franklin rod istilahnya, ya. Jadi ada batang-batang yang dipasang, runcing.
Jadi penerima adanya air terminal, ya sudah itu ada hantaran penurun daun konduktor, ya dengan ukuran konduktornya cukup besar, langsung masuk ke bumi, ya hantaran pembumian grounding. Ini untuk mengontrol bahaya petir secara eksternal. Ya. Ini masih tetap engineering kontrol terhadap risiko bahaya petir. Ya, itu juga atau listrik. Sistem proteksi bahaya petir eksternal, persyaratan sistem Franklin Rod. Ya, yang pertama adanya elektroda. Ya, elektroda itu batang-batang biasa dari tembaga. Penima harus dibuat runcing. Tadi ada di atap dipasang bangunan-bangunan dengan ketinggian dan jarak tertentu sehingga masing-masing elektroda penerima ya. Elektroda penerima ini bisa melindungi bangunan dengan sudut 112 derajat ke arah bumi gitu. Ya itu dilindunginya. Dan yang kedua hantaran pembumian dan elektroda pembumian minimal 2 buah pada setiap bangunan. Dan harus dipasang sejauh mungkin dari pintu bangunan. Ya, dari pintu bangunan. Karena bisa merembet apanya nanti kalau ada sambaran petir arus sana lewat. Yang ketiga, resistensi pembumian maksimal 5 ohms. Jadi 5 ohms itu berarti listrik itu plong masuk ke bumi langsung, tidak tertahan-tahan dia. So, kalau maksimal, kalau tahanannya lebih besar, itu bisa dia menjalar kemana-mana. Tapi kalau tahanannya yang satuannya ohms ini kecil, dia tidak perlu kemana-mana, dia akan langsung ngalir ke bumi cepat gitu kan. Jadi yang di sekitarnya aman gitu. Itu maksud di sini nih. Ini termasuk engineering control juga. Sistem proteksi bahaya petir eksternal selanjutnya ini sama dengan tadi ya. Sistem sangkar Friday ini namanya ya. Sehingga dia bertalian atau berhubungan satu sama lain. Penangkal petir ini dari penerima air terminalnya sampai grounding, rundown sampai ke bumi grounding, pasang aturan yang khusus dengan cara memanfaatkan kolom-kolom gedung bertingkat tinggi dan pembumiannya memanfaatkan tiang pancang pada kolom-kolom tersebut. Jadi begitu itu secara eksternal sistem proteksi bahaya petir yang harus ada. Ini engineering control juga. Jadi mengenai Faraday, ini sangkar Faraday adalah selungkup ini cover atau penutup ya, dibuat dengan bahan penghantar yang menghalangi medan listrik eksternal. Jadi bisa dia kena ada penghantar, jadi bisa dihalangin ya. Jadi kayak isolasi juga dia selungkup ya. Biasanya terbuat dari kawat atau plat logam dan mengalihkan muatan listrik dari apapun yang ada di dalam sangkar. Jadi tidak disalurkannya begitu ya, tidak disalurkannya. Muatan tetap berada pada permukaan luar sangkar saja, ya tidak dialirkannya kemana-mana gitu. Itu tujuan dari sangkar Faraday ini. Dapat digunakan muatan tetap berada pada permukaan di luar sangkar. Jadi sangkar Faraday dapat digunakan untuk melindungi berbagai jenis peralatan elektronik dari pelepasan muatan listrik statis. Ya, ini masuk engineering control. Jadi banyak di bahaya listrik ini dikendalikan secara engineering atau secara rekayasa. Sistem proteksi bahaya petir eksternal, sistem elektrostatis field ya. Ini dengan menggunakan manfaat kolom-kolom gedung bertingkat tinggi dan pembumiannya memanfaatkan tiang pancang pada kolom tersebut. Jadi sudah ada langsung di kolom-kolom tersebut. Jadi di sini ada istilahnya itu AF carrier ya. Sudah itu ada terminal, modelnya juga ada lining carrier system stroke counter ya. Jadi sifatnya juga untuk menahan secara eksternal bahaya petir. Ya, ini namanya sistem elektrostatis field. Jadi elektrostatis field. So, listrik itu ada dua macam, ada elektrik dinamis dan elektrostatis. Ini masuk juga engineering control. Ini kita lihat apa yang dimaksud dengan sistem elektrostatis field ya. This is an example of how static electricity works. Rubbing a glass rod with a silk cloth causes the rod to acquire a positive charge. When this rod is touched to aluminum foil spheres, the rod shares some of its positive charge with the spheres.
The rod and spheres then repel each other, as do the two spheres if they are brought together. Rubbing a plastic rod with a wool cloth causes the rod to acquire a negative charge. When this rod is touched to aluminum foil spheres, the rod shares some of its negative charge with the spheres. The rod and spheres then repel each other, as do the two spheres when brought together. When a positive sphere is brought near a negative sphere, the two will attract each other. Oke, jadi dari pelajaran dari gambar video tadi mengatakan listrik statis itu akan timbul apabila terjadi dua benda yang bergesek, ya boleh dibilang bergesek atau saling memotong gerak, maka akan timbul denyutnya. Denyutnya akan menimbulkan kemagnetan. Jadi listrik itu tidak bisa dipisah dari kemagnetan. Kemagnetan tidak bisa dipisah dari listrik. Begitu ceritanya, maka listrik statis ini sangat berbahaya sebenarnya. Dia jumlahnya di tubuh kita juga ada listrik statis ya, yang kecil yang masuk dari proses kita sedang di luar gitu, maka akan timbul listrik statis pada tubuh kita. Jadi sistem proteksi bahaya petir eksternal, proteksi terhadap sambaran petir tidak langsung akibat imbas grounding listrik yang tersambar petir sehingga menyebabkan jaringan listrik bertegangan. Ini terhadap tidak langsung. Jadi ini bentuknya arrestor digunakan untuk menahan atau menangkap listrik dari petir tadi ya. Ini arrestor. Jadi jarak antara arrestor dipasang tidak boleh lebih dari 1000 meter. Dan untuk daerah yang banyak petir jaraknya tidak boleh lebih dari 500 meter. Ya, untuk penahan arus listrik. Ini juga termasuk engineering control. Ini sistem proteksi bahaya eksternal. Ya, bagaimana banyaknya arrestor digunakan untuk jaringan bagian konduktif di bonding, semua fasa jaringan RSTNG ini dipasang. RSTNG ini adalah saluran listrik ya, saluran listrik di PLN itu kan terjadi dari 4 ya, malah 5 itu maksudnya ada salurannya tuh sebanyak itu. Nanti kalau dia tuh 120 satu lembar itu, satu kawat, nanti kalau disambung secara seri dia akan bisa meningkat jadi 380 atau tergantung kebutuhan voltasenya akan berubah-ubah. Ini juga kontrol engineering. Pertimbangan pemasangan instalasi penyalur petir, indeks risiko bahaya sambaran petir ini penting. Jadi peruntukan area bangunan itu indeks risiko bahaya sambaran petir, peruntukan area bangunan minimum 10 sampai 15, struktur konstruksi 0 sampai 3. Sudah itu tinggi bangunan 0 sampai 10. Ya, ini jadi tingkat indeks risiko ya, maksudnya indeks risiko itu ancaman lebih tinggi tergantung dari bentuk struktur. Bentuk tinggi bangunan, lokasi bangunan, maka dia akan kelihatan. Kalau hari buruh misalnya tinggi 7. Sudah itu kalau R resisten terhadap A, B, C, D, dan E ini 11, maka diabaikan. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana perlunya atau berapa perlunya kita memasang penangkal petir, itu penyalur petir ini. Ya. Kalau 11 bisa kecil, kalau besar dari 11 diabaikan, kalau 11 kecil, kalau 12 sedang, 13 agak besar, 14 besar sekali, dan 14 sangat besar. Ini indeks risiko yang perlu dibahas atau diketahui oleh kita yang ingin memasang alat instalasi pemasangan penyalur petir ini. Jadi penyalur petir itu kalau bahasa Inggrisnya itu arrestor ya, lightning arrestor. Indeks risiko bahaya sambaran petir untuk peruntukan untuk bangunan ya, rumah tinggal itu dianggap 1 ya. Indeks risikonya. Bangunan umum 2. Banyak orang dianggap 3 tingkat risikonya. Suatu instalasi gas minyak bumi itu mulai tinggi 5 ya indeks risikonya. Sedangkan gudang handak, bahan peledak ya, eksplosif 15. Struktur konstruksi ya, kalau steel structure bisa dianggap kecil ya, karena dia sudah berfungsi sebagai pengantar arus petir gitu bisa. Itu beton bertulang, kerangka baja, atap logam itu naik 100 sedikit, tapi berbahaya beton tulang, atap bukan logam juga sudah mulai
tinggi indeks resiko bahayanya. Ya, kerangka kayu, atap bukan logam, ini tinggi tingkat risiko, indeks risiko bahayanya untuk sambaran petir. Indeks selanjutnya, tinggi bangunan juga mempengaruhi ya terhadap indeks risiko. Kalau 6 meter itu bisa dianggap 0 sampai 12 meter 2, 17 meter 3, 4, 25 meter ya. Kalau 30 meter 5, kalau 50 meter 6. Sudah itu kalau 70 meter 7, 100 meter 8 ya, dan 140 meter 9, 200 meter 10. Dan ini sudah mudah disambar oleh petir, maka dibutuhkan penangkal petirnya. Ya, itu maksudnya di sini. Suatu lokasi bangunan juga sangat ditentukan. Kalau di puncak bukit itu termasuk besar ya ancaman terhadap sambaran petir. Kalau mulai lereng bukit mulai turun indeks risikonya. Suatu tanah datar mulai kecil, tidak ada malahan indeks risikonya, aman gitu. Maksudnya di sini. Kalau hari guru per tahun ya misalnya 2 kali 0 itu indeks risikonya kecil. Kalau 4 kali dalam per tahun ini 8, 2 ini mulai tinggi udah, tapi tidak berbahaya, tapi sudah jadi apa namanya, jadi acuan untuk memasang penangkal petir atau tidak gitu. Kalau 64 di hari gurunya dalam setahunnya berapa, 64, ini indeks risikonya jadi 5. Kalau sudah dalam setahun 128 hari guru per tahunnya, maka indeks risikonya sudah tinggi 6. 256 malahan, berarti tiap hari 256 dalam setahun sudah 7 tingkat risikonya. Itu untuk video yang ke-7 ini mengenai penangkal petir yang bagian dari bahaya listrik, dan sudah itu kontrolnya ya, penerapan kontrolnya yang pada umumnya adalah secara engineering atau rekayasa. Oke, terima kasih Mas Asif. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Demikian tadi penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik video yang ke-7 ini. Baik, terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Karena kami masih ada beberapa video lanjutan untuk K3 listrik ini. Sampai jumpa dan terima kasih.